Bagi penjaga makam, perang sipir tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya pengamat paling banyak. Dengan status dan kekuatannya yang sebenarnya, keluarga sipir sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memintanya keluar. Selama bertahun-tahun berada di tempat ini, ia tidak dapat menemukan batu nisan dan memenangkan taruhan di pasar. Hari seperti itu juga sangat membosankan. Menerima undangan bapak leluhur tua sepenuhnya dalam kondisi pikiran yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan jika semua keluarga sipir meninggal di depannya, dia tidak akan memiliki kesedihan. Mengerti, bapak bangsa itu mengangguk. Meskipun dia mengerti bahwa penjaga makam itu kuat dan mengerikan, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa meletakkan semua harapannya pada orang luar. Pada saat ini, dia sudah kelelahan. Mungkin pertempuran dengan penjajah ini juga saatnya baginya untuk bebas. Setelah 3 jam, di jalan yang redup, Luo Zeng dan kelompoknya datang perlahan. Warna ruang di ruang ini semua canggung. Ketika mereka berbelok di jalan di bawah bimbingan Xiao Yan, mereka melihat tempat yang jauh dan ceria, menunjukkan dis dengan cahaya biru. Ada sebuah altar kesetaraan, kata Xiao Yao ketika dia berbicara dari kejauhan. Ketika dia berbicara, dia menggerakkan matanya ke sisi altar kesetaraan, dan ada batu biru pucat di sisi altar. Lempengan batu ini adalah monumen doa, di mulut kecil, dan rahmat keluarga sipir diturunkan melalui monumen doa ini. Jika Anda bisa dekat, Otaru dan Fuchu juga berhak mendapatkan perang, NZ. Hancurkan altar kesetaraan, akankah semua nyawa lenyap? Luo Zeng bertanya. Luo Zeng mengajukan pertanyaan ini, dan orang buangan lainnya tiba-tiba mengangkat telinga mereka. Ini adalah masalah yang paling mereka khawatirkan. Jika bukan keberadaan kehidupan publik, salah satu dari pengasingan mereka, bahkan yang terlemah, dapat menghancurkan keluarga sipir sesuka hati. Sekarang menjadi kesetaraan, dengan kekuatan ini, satu persatu adalah sangat salah. Bagaimanapun, setiap pengasingan adalah orang kuat di sisi lain tanah itu, tetapi sebelum itu, ia dibunuh oleh keluarga sipir. Bagaimana mereka bisa bertahan? Ya, Xiao mengangguk. Meskipun mezbah kesetaraan sudah dekat, sisa keluarga sipir pasti akan dijaga dengan putus asa. Tentu saja bukan tugas yang mudah untuk menghancurkannya. Ketika mereka melakukan perjalanan setengah mil, dari sisi alun-alun, selalu ada jubah hitam keluar satu demi satu, membentuk penghalang yang menghalangi jalan bagi semua orang. Seorang lelaki tua berdiri tepat di depan penghalang. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang tongkat hitam yang bengkok di ujung kruk, cahaya biru terus berdenyut. Sang patriark. Xiao Yan berhenti. Luo Zeng dan yang lainnya juga berhenti. 67.356. Sedikit, sang patriark memandang dengan pandangan yang kompleks. Tidak ada banyak orang di keluarga Warden, dan mereka akrab satu sama lain. Mereka seperti suku kecil, yang dengan hati-hati mengelola dunia. Sebelum perpecahan sekolah tua dan kaum liberal, Xiao Yan sangat populer di kalangan tua-tua. Saya adalah seorang patriark di masa lalu, dan saya juga merawat Xiao Xi. Hanya setelah perselisihan antara kedua faksi menjadi semakin rumit, situasinya tidak lagi dikendalikan, dan langkah demi langkah berkembang ke titik di mana satu sama lain adalah musuh yang mematikan. Maaf, kata Xiao Yan, menundukkan kepalanya. Dia harus membalas dendamnya, dan dia harus merasa malu. Keadaan yang kontradiktif ini terus menimpanya ketika dia memasuki dunia. Sebagai perbandingan, awal Flood jauh lebih beruntung. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga sipir. Dia hanya menganggapnya sebagai musuh dan menganggapnya sebagai biang kerok karena membiarkan dia dan saudara perempuannya pergi. Kamu tidak perlu meminta maaf, kata sang patriark dengan tenang. Aku juga banyak memikirkan lelaki tua itu. Mungkin kamu benar pada awalnya. Desakan kita mungkin benar-benar sebuah lelucon. Dalam percakapan dengan penjaga makam, sang patriark menyadari bahwa penjara seperti ini bukan satu-satunya. Dan pemiliknya sepertinya benar-benar menyerah di sini. Meskipun sang patriark sulit menerima kegilaan pria itu, Anda bisa berpikir dengan hati-hati dan tidak ada yang salah dengannya. Jika pemilik benar-benar melihat ini, menghadap ke penjajah, mengapa tidak langsung menurunkan dewa dan membunuh mereka semua? Pemilik telah meninggalkan tempat ini, jadi apa arti dari desakan keluarga sipir? Keputusan liberal itu benar. Kamu. Xiao Yan sedikit terpana. Dia tidak berharap patriark mengatakan hal seperti itu. Tapi kita sudah bersikeras pada langkah ini, dan kita tidak akan menyerah. Mungkin kita, para sipir kecil, nasib akhir harus seperti ini. Bahkan jika Tuan telah memecat kita, kita masih harus menawarkan kehidupan yang paling sederhana kepadanya. Patriark memandang Xiao Yan, dan melihat awal Xiao Qi. Dia memandangi senyumnya rumit. Jika kamu menang, kamu harus hidup dengan baik. Kamu akan menjadi garis keturunan terakhir dari keluarga sipir kita. Petik 2. Para leluhur juga tahu bahwa keluarga sipir mereka bukan ras yang hebat, jauh lebih sedikit dari perempuan, terutama Su. Tapi bagaimanapun, dia berharap untuk melihat darah keluarga mereka dapat diturunkan. Ini mungkin bukti terakhir bahwa keluarga mereka tetap ada di dunia. Orang-orang dari keluarga yang sama mematuhi perintah, dan mereka tidak diizinkan untuk menembak Xiao Yan dan Fuchu. Sang patriark kemudian memerintahkan orang-orang di belakangnya. Sang patriark, ini, jubah hitam berambut ungu berdiri, dan dia tidak mengerti perintah sang patriark. Dengarkan aku, kata patriark dengan tenang. Jubah hitam berambut ungu itu ragu-ragu dan memilih diam. Kemudian sang patriark menggunakan tangan yang bergaris-garis untuk mengangkat kruk, dan lampu biru terus melompat. Semua jubah hitam di belakangnya juga mengangkat senjata mereka. Mata Xiao Yan meneteskan air mata dan menangis terus-menerus. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, tetapi sedih dengan nasib etnisnya sendiri. Luo Zeng melihat adegan ini, dan kulitnya cukup rumit. Dalam semua keadilan,
ia tidak mau menembak kelompok orang ini. Tapi seperti kata lelaki tua itu, semua orang bersikeras pada langkah terakhir. Bagaimana mereka bisa memilih untuk kembali ke sini? Pria tua itu meletakkan klub di tangannya ke tanah, dan jubah hitam bergegas tanpa ragu. Pada saat ini, Luo Zhenglai seharusnya memberi perintah. Ming Wei melihat Luo Zhengmo tidak mengeluarkan suara, menggelengkan kepalanya sedikit, lagi pula, itu masih terlalu muda. Jadi dia dengan lembut melambaikan tangannya dan memerintahkan, lakukan. Hei! Orang-orang buangan itu juga menyambut mereka tanpa ragu-ragu. Di sisi altar kesetaraan, kuburan perlahan-lahan berjalan mendekat dan menatap pemandangan di depannya. Kemudian dia mengeluarkan dua pisau hitam pendek yang tidak biasa dari belakang. Ketika dia memegang dua pisau pendek itu, temperamen seluruh orang berubah secara drastis. Sinisme asli, menghilang, dan semburan warna yang indah, tetapi masih gaya berjalan lambat.